2025 ini bakalan jadi kehancuran buat UMKM di Indonesia. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kalian lihat aja sendiri. Kalau misalnya sekarang apapun yang dijual di e-commerce, itu kebanyakan lah barang-barang Cina. Nggak cuman itu, sekarang orang-orang Cinanya itu udah datang ke Indonesia untuk mereka dagang. Bahkan gue pernah melihat sendiri, ada perusahaan Cina, mereka bikin pabrik di sini. Mereka bikin pabrik tekstil, di mana mereka bilang bahwa harga tekstil mereka itu tidak akan lebih dari harga 100.000. Memang mereka sudah pintar sekali untuk mereka memapping bahwa pasar Indonesia itu adalah menengah kelas bawah. Jadi mereka udah tahu bahwa barang yang mereka jual itu nggak bisa barang yang mahal. Mereka harus jual barang yang murah. Mau kualitasnya yang pas-pasan, asal brandingannya bagus, orang Indonesia pasti beli. Nah, ini yang membuat akhirnya UMKM jadi kesulitan untuk bersaing. Kenapa? Karena UMKM kita, kalau kalian tahu sendiri, banyak dari mereka itu 99,92% itu adalah mereka yang punya penghasilan tidak lebih dari 50 juta dalam waktu 1 tahun. Jadi untuk cari 4.500.000 sebulan aja itu mereka udah sulitnya minta ampun. Untuk dapat 5 juta, itu mereka udah kesulitan. Kenapa? Karena 99,9% itu adalah mereka yang penghasilannya di bawah 50 juta. Itu dalam bentuk omset, bukan profit. Kita tahu ya, profit itu berarti artinya omset dikurang sama harga modal. Harga modal nggak cuma berupa barang, tapi juga packaging, entah biaya marketing, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Cina bisa menjual barang yang harganya murah dengan kuantiti yang sangat banyak. Itu karena yang mereka memang cari. Habis itu mereka wipe out semua UMKM Indonesia dan akhirnya mereka yang main semuanya sendiri. Nggak cuma kayak gitu, kita lihat aja sendiri sekarang. Tokopedia yang katanya e-commerce anak bangsa akhirnya di-acquire sama yang namanya TikTok. Jadi TikTok ini sebenarnya adalah sebuah permainan. Kalau kalian misalnya nggak sadar, gue akan kasih kalian lihat di sini sebuah kenyataan yang dimana ini adalah sebuah permainan. Pemerintah menutup TikTok Shop, ditutup. Kenapa? Karena nggak fair nih persaingannya seperti ini. Kalian tahu nggak? Itu sebelum itu muncul, gue udah tebak pasti akan ada tindakan menutup TikTok Shop karena katanya terlalu masif dan berbahaya, yang dimana dia harus menjadi perusahaan lokal. Akhirnya yang dilakukan adalah TikTok mencaplok Tokopedia. Dengan lisensi Tokopedia akhirnya sah-sah saja, akhirnya jadi perusahaan lokal. Tetap aja, kalau kalian sadar, barang yang dijual di dalamnya itu adalah tetap barang-barang Cina. Banyak banget afiliator-afiliator TikTok, afiliator Shopee, mereka itu semua jualannya barang Cina. Kenapa? Karena afiliator itu lebih untung jualan barang Cina. Gue punya teman afiliator banyak, mereka kaya-kaya. Kalau mereka deal-dealan sama brand Cina, mereka tinggal minta kayak, gue minta 20% dari harga barang, ya dikasih. Buat Cina mah nggak masalah, mereka nggak takut. Mereka yang penting buang barang dulu sebaik-banyaknya, yang penting mereka acquire dulu market sebaik-banyaknya, sampai market membutuhkan barang mereka, baru mereka pelan-pelan akan naikin. UMKM kita di tahun 2025 ini udah makin kesulitan. Lu udah pasti bingung, ini mau jualannya kemana? Lu udah bingung, ini sekarang kok jualan di e-commerce pun nggak laku, mau dikasih promo nggak laku, mau pakai konten juga semaksimal mungkin juga nggak bisa. Bingung kan lu sekarang akhirnya gimana? Ini yang akhirnya membuat UMKM ini masuk ke dalam ambang kehancuran. Tahun ini menjadi tahun yang sulit. Tahun depan lebih sulit. 2027 lebih sulit lagi. 2030 itu udah nggak tahu. Akan ada gap antara orang yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin. Jadi nggak ada lagi kelas menengah. Kalau kalian misalnya perhatikan, kenapa gue bisa bilang 2030 akan semakin parah? Kita lihat aja sekarang, China, mereka punya satu program negara yang disebut namanya One Belt One Road atau OBOR. Jadi intinya adalah China ini lagi menggerakkan kembali yang namanya jalur sutra. Dulu, jalur perdagangan 2000 tahun yang lalu, itu China itu dagang sampai ke seluruh dunia. Nah sekarang, mereka nggak cuma tiba-tiba datang berdagang karena pemerintah. Setiap negara mereka punya kebijakan masing-masing. Oh, lu nggak boleh tiba-tiba datang ke Indonesia jualan begitu aja tuh nggak boleh. Tapi mereka datang dengan yang namanya investasi. Di pemerintahan Pak Jokowi membuka yang namanya investasi asing. Dengan harapan penyerapan tenaga kerja dalam negerinya itu nyampe 80%. Sekarang kita lihat investasinya masuk, penyerapannya ada nggak? Kalau misalnya kalian lihat sendiri, penyerapannya malah nggak ada. Kenapa? Karena buktinya yang kita lihat sendiri di media, PHK-nya yang makin banyak. Jadi bukannya penyerapannya yang banyak, tapi PHK-nya yang banyak. Kenapa? Karena dunia hari ini udah dikontrol sama yang namanya AI. Pertama kita lihat generative AI. Kedua, agentic AI. Masuk ke dunia yang namanya robotik. Jadi semua pekerjaan akan digantikan dengan yang namanya robot. Efisiensi, lebih murah, lebih cepat. Bahkan di perusahaan Xiaomi yang ada di Cina, itu 24 jam per 7 hari. Itu bahkan kerja, lampunya mati.
Itu tanpa orang. Kenapa? Karena mereka pengen menciptakan produk yang efisien, cepat, dan murah, dan kualitas tinggi. Sedangkan UMKM di Indonesia semuanya masih padat karya, semuanya masih kerja pakai tangan. Bahkan kalau misalnya kalian pengen tahu, di Indonesia sendiri, ya, kita tahu kan sekarang dunia digital ini masif sekali. Semua apa-apa jualan di digital. Semua apa-apa semuanya jualannya di TikTok, konten. Jadi udah pertama kita kalah dari sisi produksi, yang kedua kita kalah dari sisi persaingan konten, persaingan digital. Bahkan ada 20.000 desa di Indonesia, itu mereka nggak punya akses internet. Listrik aja masih sering mati. Tinggal di Ambon, di Seram bagian barat, di Pulau Seram namanya, ya bukan di Pulau Ambon, di Pulau Seram. Itu jam 6 sore mati lampu, sampai subuh, nanti nyala lagi. Sedangkan UMKM yang ada di sana tinggalnya gimana? Mereka mau jualan gimana? Jualan lokal aja susah. Sekarang ekonomi semua lagi drop. PHK makin tinggi, otomatis orang nggak mungkin punya uang untuk mereka belanja. Nggak ada gaji yang biasanya mereka dapat bulanan untuk mereka spending lagi itu udah nggak ada. Akhirnya ini efeknya kemana-mana. Kalau dilihat datanya, kenapa penjualan e-commerce makin tinggi? Ini kan nggak masuk akal harusnya. Di saat orang lagi pada susah cari uang, tapi penjualan e-commerce ini makin tinggi. Ya, sesederhana ini. Pertama, mereka menawarkan promo-promo terus nih. Karena orang Indonesia kan impulsif. Jadi udah kelas bawah pun impulsif. Gua heran sebenarnya. Memang ya, dari sisi pebisnis, ini market yang bagus. Market yang menarik. Indonesia negara nomor 4 dengan populasi terbanyak di dunia. Pertama Cina, kedua India, 3 Amerika, 4 Indonesia. 1 Cina negara maju, 2 India negara maju, 3 Amerika negara maju. Hanya Indonesia yang masih negara berkembang. Jadi bayangin, nomor 4 dengan populasi terbanyak, mereka ekonominya nggak maju, terus impulsif. Jadi enak sekali nih untuk perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia, mereka makan marketnya. Tinggal mereka bilang, oh kita punya yang namanya pay letter, kita punya yang namanya pinjaman online, lu bisa pinjam, kita kasih 3 juta, lu belanjain. Orang minjem, mereka beli. Wah, sadis. Gue juga heran sama orang yang belinya gitu loh. Udahlah, nggak apa-apa, saya beli kan cuma 100.000, ntar nggak masalah lah, saya bayar 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Ini membuat akhirnya orang-orang Indonesia makin kesulitan. Lu nggak punya kemampuan untuk dapetin uang, malah lu punya utang yang banyak. Sekarang kita lihat lagi, apa yang harus sebenarnya dilakukan sama UMKM ini. Kalian kalau misalnya sekarang jualan barang jadi, contoh misalnya keripik tempe, atau misalnya sambal bawang. Cara yang paling bisa menolong kalian adalah kalian harus masuk ke dalam dunia digital. Mulai promosi lewat konten, mulai jualan, mulai nge-live. Tapi itu hanya membantu kalian sesaat. Nggak bisa sustain sampai dalam waktu yang lama. Kan kita bisnis nggak mau 1 tahun, 2 tahun terus mati. Kan nggak mau. Kan kita mau bisnis itu terus panjang. Gimana caranya? Nah ini udah mulai ada PR-PR yang kalian harus pikirin di kemudian hari. Gimana caranya branding, gimana caranya menentukan pasar yang tepat. Oh, gue nggak boleh di Indonesia doang nih. Mestinya gue masuk Malaysia. Mestinya gue masuk Vietnam, mestinya gue masuk Filipina, karena mereka lidahnya masih sama kayak orang Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya gue coba untuk membantu kalian, untuk melek, untuk melihat bahwa, ini udah nggak baik-baik aja nih di Indonesia. Lo harus melihat ada pasar baru, ada peluang baru, ada internet yang bisa lo pakai untuk lo melakukan bisnis sampai ke luar negeri, lo jualan sampai ke luar negeri. Bukan karena gue bikin komunitas ekspor, akhirnya gue suruh kalian semuanya ekspor. Nggak juga. Hanya saja gue pengen ngasih lihat ke kalian di Indonesia, ini persaingannya udah nggak sehat. Investasi Cina masuk Indonesia itu ada di semua sektor. Bandara, kereta cepat, pelabuhan, manufaktur, infrastruktur jalan, semua. Hutang Indonesia terhadap Cina juga besar sekali. Nah sekarang, boleh dong Cina udah minjemin uangnya, udah investasi besar buat Indonesia, masa mereka nggak masukin pabrik-pabriknya ke Indonesia? Ya boleh dong. Nah mau nggak mau kan pemerintah, jadi ya udahlah, yang penting buka lapangan kerja ya. Kan janjinya di kertas begitu. Kenyataannya kan kita nggak tahu. Inilah yang membuat gua gemes banget untuk ngajarin kalian, untuk buka mata kalian bahwa, hey, something wrong. Something wrong dengan UMKM kita. Something wrong dengan market kita. Lu mau berharap apa lagi sama pemerintah? Lu mau berharap apa lagi sama negara ini? Bukan gue bilang lu nyerah terus lu kabur, enggak. Potensinya besar. Tapi masalahnya semuanya tuh udah dikunci sama pemain-pemain yang datangnya dari Cina. Bisa survive nggak? Bisa. Tapi buat mereka yang punya capital, buat mereka yang punya modal. Buat kalian yang nggak punya modal, wah, lu akan sengsara seumur hidup. Lu harus keluar dari jebakan tikus ini. Lu harus keluar dari jebakan yang menjerat kalian dan nggak bisa buat kalian tuh berkembang. Makanya gue ngelihat kayak gini. Kalau misalnya kalian di daerahnya punya sesuatu, punya komoditi, punya raw material, manfaatin dulu dari situ. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya kalian buat sebuah produk udah jadi produknya kayak gini, anggaplah ini produk UMKM kalian.
kalian mau jualan sampai ke luar negeri atau misalnya kalian mau jualan lokal. Sebenarnya orang yang beli itu harus sesuai dengan persepsi kalian waktu kalian tuh bikin produk ini. Apakah semua orang setuju untuk beli barang kalian? Apakah semua orang cocok beli barang kalian? Kan nggak bisa. Tapi apakah semuanya beli UMKM kita? Belum tentu. Sekarang gue pengen nanya deh ke kalian. 1 bulan terakhir ini, ada nggak sih kalian yang beli barang UMKM? Mungkin 80% yang nonton video ini jawabannya enggak. Apa ya? Saya beli apa ya? Beli kemoceng? Kayaknya enggak. Beli apa ya? Kerupuk? Iya, kerupuk kali ya. Berapa juta UMKM kerupuk di Indonesia? Yang membuat di antara kalian itu harus jadi kerupuk yang paling sukses. Nah, ini kan sebuah pertanyaan kembali. Ini kalian harus berpikir nih. Gue pengen ngajak kalian berpikir ketika kalian nonton video ini. Apa yang sebenarnya hari ini kalian harus lakukan? Nah, itulah gue bilang. Kalau misalnya barangnya udah jadi barang siap jual, kalian harus bersaing dengan penjual-penjual lainnya. Lewat konten, membranding ini dan itu. Tapi, ada juga solusinya. Mungkin ketika kalian misalnya, membuat barang-barang UMKM, khususnya makanan atau kerajinan tangan, bisa juga dijual raw materialnya as is, dan dipasarin ke luar negeri. Biar apa? Biar pembelian dari luar negeri nanti dia pikirin sendiri barang itu buat apa. Di Amerika, itu mereka sekarang lagi produksi nih, lagi banyak banget perusahaan-perusahaan yang produksi sambal. Karena jumlah orang Asia yang migrasi ke Amerika ini lagi banyak sekali. Mereka mau bikin sambal kayak gimana? Mereka kan harus taste-nya adalah taste sambal yang dimana lidah Asia cocok kan. Akhirnya banyak banget perusahaan-perusahaan di Amerika ini, mereka ngimpor cabai dari Asia. Entah itu dari Cina, entah itu dari Malaysia, entah itu juga dari Indonesia. Mereka beli raw-nya. Mereka olah sendiri di sini. Nah, bisa juga seperti itu. Cuman memang, gue boleh bilang, ada tantangan-tantangan yang kalian harus lewati untuk belajar nyampe ke titik itu. But it's okay, lebih baik kalian belajar daripada kalian menjadi korban dari kekejaman ekonomi hari ini.